Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Muallif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Minggu ke-22 Ahad Kliwon 29 Dzulhijjah 1397 Hijriah 11 Desember 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Orang yang berkawan dengan orang yang lebih buruk, otomatis dia merasa lebih baik. Berkawan dengan orang yang lebih kendor mujahadahnya, lebih gelonjong perjuangannya, lebih malas ubudiyahnya, dan sebagainya, otomatis merasa, saya lebih giat, lebih rajin, lebih semangat dari dia. Inilah suatu hal yang negatif, suatu kerugian di dalam berkawan dengan orang yang lebih rendah keadaannya dari dirinya. Dengan sendirinya dia menjadi mati semangatnya, sebab sudah merasa baik malah merasa lebih baik. Dan di samping mati semangatnya, otomatis dia takabur. Malah mungkin dia merasa lebih baik, tapi kenyataannya dia lebih jelek. Maka di dalam Wahidiyah kita diberi pelajaran, kita senantiasa merasa lebih jelek, lebih berlarut-larut di antara orang sejagat, malah supaya merasa tidak ada orang lain yang lebih jelek, lebih banyak maksiatnya daripada dirinya. Bahkan orang lain yang bermaksiat, yang berlarut-larut adalah dari saya sumbernya. Harus begitu. Kalau orang sungguh-sungguh merasa seperti itu, berarti dia sungguh-sungguh mempergunakan kemampuannya untuk memperbaiki keadaan dirinya, berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari ujub, riya, takabur yang menyeret manusia ke neraka kehancuran dan kemusnahan. Tapi sudah merasa kok tidak ada konsekuensinya, berarti dia merasa imitasi, tipuan. Kalau sungguh-sungguh merasa, sungguh-sungguh membutuhkan, otomatis berbuat. Orang yang lapar atau yang haus sangat, otomatis dia gerayah-gerayah berusaha mencari makanan atau minuman. Begitu juga orang merasa jelek, kalau sungguh-sungguh dia merasa, otomatis dia berusaha memperbaikinya. Merasa jelek kok tidak mau berusaha memperbaiki, merasa imitasi, pura-pura merasa. Mari kita tinjau keadaan kita masing-masing para hadirin hadirat, terutama dalam mujahadah-mujahadah. Ketika menerima ajaran-ajaran, saya merasa begini begitu, malah sampai-sampai tak tertahan mencucurkan air mata, berteriak menjerit. Tapi kenyataannya bagaimana? Adakah perubahan? Kalau tidak ada perubahan, berarti prihatinnya itu hanya imitasi, bujukan setan supaya merem. Malah saking meremnya jadi merasa bangga. Saya bisa prihatin, saya merasa jelek-jeleknya orang, saya bisa menangis, saya bisa mencucurkan air mata di dalam mujahadah, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak tahu bahwa di belakangnya ada jebakan imitasi, rayuan setan. Tidak merasa
fakta tidak ada kemajuan. Mari kita koreksi keadaan kita masing-masing. Setelah merasa zalim, merasa jelek, merasa begini begitu, ada perubahan atau tidak? Kalau tidak, berarti menipu dirinya sendiri dan meniru Tuhan. Para hadirin hadirat, mari kita berusaha meningkat. Jangan sampai di antara kita ada yang begitu. Mari kita merubah sekarang, yakni anna suhbata man huwa dunaka darurun mahdun li annaha tu'ti angka uyubaka wa tubayyinu laka kamalaka fatujibulaka husnad dhanni binafsika fata'jubu bi'amalika wa taqna'u bi ahwalika warridho anin nafsi warru'yatu ihsaniha aslu kulli syarrin. Dus berkawan dengan orang yang sebawahnya, baik itu memang sungguh-sungguh di bawahnya, lebih-lebih kalau hanya perasaan dia saja lebih rendah, jadi dia merasa di atasnya. Ini doronun mahdun, bahaya, merugikan, menghancurkan, sebab dia merasa baik, otomatis lalu mati semangatnya dan tidak tahu negatifnya, tidak tahu kesalahannya, tidak tahu dosanya. Yang dia ketahui hanya kebaikan dirinya sendiri di atas kawannya atau di atas orang banyak. Membanggakan perjuangannya, mujahadahnya, kehausan hatinya, kebijaksanaannya, dan sebagainya. Otomatis dia tekuk lutut kepada dijajah imperialis nafsu. Otomatis dia mempertuhankan nafsunya. Berarti dia memperalat Allah Subhanahu wa ta'ala, diperalat untuk menyembah kepada nafsunya. Mari para hadirin hadirat, kita tinjau badan kita masing-masing. Melakukan begitu apakah tidak? Jika melakukan, mari sekarang juga kita bertaubat. Kalau tidak, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali berani mengaku-ngaku. Mari kita terus tingkatkan, berdp-dp, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan pengajian ini, kita jangan berkawan dengan orang sebawahnya, harus berkawan dengan orang yang lebih di atasnya. Inilah antara lain hikmahnya, antara lain dengan mempelajari sejarah-sejarah para anbiya wal mursalin, para ulama-ulama dan para aulia. Misalnya mempelajari sejarah Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Syekh Al-Jailani, Syekh Ma'ruf Al-Khorkhori, Syekh Junaid Al-Baghdadi dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia, khususnya di Jawa, mempelajari Sunan Kalijogo, Sunan Ampel dan lain-lain. Itu lalu otomatis kita tertarik, sedikit banyak terpengaruh oleh kebaikan-kebaikan pribadi para beliau-beliau tersebut. Jadi sekali lagi, jangan sampai berkawan yang membawa kerugian. Malah sekalipun kawan itu sebawahnya, supaya kita dapat memanfaatkan antara lain dengan husnudzon. Sekalipun di bawah saya ilmiahnya, mujahadahnya dan sebagainya, tetapi dia lebih sadar, lebih lillah billah dari saya. Sekalipun aktif mujahadah saya, ibadah saya, sembahyang saya, perjuangan saya, tapi saya jauh tidak ikhlas, pamrih, dan di samping itu harus dimanfaatkan lagi untuk penyiaran. Dia yang lebih bawah harus kita tarik kepada kesadaran yang lebih meningkat lagi. Tahu kawannya kejegur jeglongan,
kok malah diubi-ubi, atau paling-paling diam saja, hanya melihat, ini berarti merugi sekali pada kawannya itu. Tahu kawannya atau orang lain, sekalipun kejegur sumur kok malah ikut-ikut jegur, atau paling-paling hanya melihat dan hanya mentertawakan. Ini betul-betul orang tidak normal. Sekalipun tidak menertawakan, hanya delongop saja, acuh tak acuh, ini berarti ngebleki batu kepada orang yang di dalam sumur itu. Dan sudah barang tentu dia akan dimintai pertanggungjawaban besok pada yaumul kiamah. Di samping itu otomatis dituntut oleh orang yang kejegur sumur tadi. Mari para hadirin hadirat, kita tinjau keadaan pribadi kita di dalam kita berkawan, atau bahkan di dalam kita memandang orang lain sekalipun. Perlu adanya penelitian, perlu adanya peningkatan sesudah peninjauan. Tidak bisa memperbaiki jika tidak mengetahui mana yang rusak. Ibarat orang punya kendaraan, tahu ada sekrup atau baut-baut yang kurang benar, lebih-lebih bagian-bagian mesin yang tidak normal, kok tidak mau memperbaiki, dupeh masih bisa jalan, ini berarti bunuh diri. Sekurang-kurangnya tidak hati-hati terhadap kemungkinan bahaya kecelakaan akibat adanya bagian-bagian motornya yang tidak normal itu, berarti membiarkan diri hancur berantakan. Ini akibat kurang teliti terhadap onderdil-onderdil mesin yang kurang sempurna, kurang kontrol. Jika belum tahu yang rusak, harus dicari. Kalau sudah ketemu, harus diperbaiki. Itu ibarat kendaraan. Begitu juga harus selalu kita tinjau, kita selidiki mana-mana yang kurang baik, yang merugikan, dan mana yang menguntungkan. Kalau sudah ketemu, harus konsekuen melaksanakan. Tahu yang merugikan, tidak mau menghindari, dan tahu yang menguntungkan, tidak mau berusaha mencari. Ini orang yang tidak normal. Sudah tahu yang rusak, tidak mau memperbaiki, ini namanya orang yang tidak normal. Dia akan menghadapi kerugian yang jauh lebih besar lagi di kemudian hari. Jadi sama halnya dengan materi. Para hadirin hadirat, ya kalau soal materi atau duniawi hanya sepintas lintas saja, saklapan, sekejapan. Sekalipun kerugian yang bagaimanapun juga hanya saklapan, sekejap waktu atau hari atau bulan atau tahun paling-paling. Tetapi kerugian di akhirat sakjek dumblek selama-lamanya. Kalau sakit ya terus sakit. Kalau di dunia pada umumnya sehat dan sakit, tapi jauh lebih lama sehatnya daripada sakitnya. Tapi di akhirat sakjek dublek, kalau sakit terus sakit, kalau rugi terus rugi. Para hadirin hadirat, mari kalau soal dunia kita kebanyakan selalu berusaha sekuat mungkin. Di mana ada kemampuan kita tempuh. Kalau tidak ada kemampuan, berusaha kita cari kemampuan untuk itu. Bagaimana agar supaya mampu? Itu soal dunia yang hanya saklapan. Para hadirin hadirat, dagang atau tani atau pegawai atau usaha ini dan itu selalu dipikir, diusahakan agar banyak hasil, agar banyak untung, agar memperoleh kenaikan gaji, agar sebelum ketemu terus dicari, diusahakan. Kalau sudah ketemu dilaksanakan, sampai lupa siang dan malam. Semua menjadi siang, tidak mengenal malam. Ini soal dunia yang hanya saklapan. Para hadirin hadirat, jika keadaan kita begini, akal pikiran kita di mana para hadirin hadirat? Katanya punya akal, punya pikiran,
tapi fakta menunjukkan dengan jelas para hadirin hadirat, mari waridho anin nafsi wa ru'yatu ihsaniha aslu kulli syarrin. Puas senantiasa nuruti nafsu dan memandang baik padanya adalah sumber segala keburukan dan kejahatan. Ciri khas dari nafsu adalah suka pada yang enak dan kepenak, tidak mau kangelan. Fa in aradta fala budda an tashaba man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh fashab mislaka hatta takuna fi suhbati la laka wa la 'alaika. Di sini dikatakan, jika terpaksa karena sudah buntu, tidak mendapat kawan yang bermanfaat, tapi seharusnya tidak buntu, harus selalu dapat memanfaatkan. Tapi kalau memang sungguh-sungguh buntu, maka carilah kawan lain sebaya dengan dirimu, sehingga di dalam berkawan itu nanti engkau tidak mengalami kerugian, tapi juga tidak memperoleh keuntungan. Ini kalau terpaksa tidak mendapatkan kawan yang lebih atas tingkatan kesadarannya. Tapi sesungguhnya kita dapat dan mampu memanfaatkan, menguntungkan, tinggal mau atau tidak. Sudah kita manfaatkan atau belum, itu terserah kita masing-masing. Summa'lam anna suhbatal arifina alal qismaini suhbatul iradah wa suhbatu tabarruk. Fasuhbatul iradah hiyallati yushtaratu laha syurutul ma'rufah allati hasiluha ayyakunal muridu ma'asyaikhi kal mayyiti baina yadayil ghasil. Wa suhbatut tabarruk hiyallati yakunul qasdu biha dukhulu ma'al qaum wa tazayyi bizihim wal intidamu fi silaki aqdihim. Berkawan dengan arifin, orang-orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua macam. Satu, suhbatu iradah, berkenalan sebagai murid, minta ditunjukkan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkawan atau berkenalan agar mentalnya menjadi baik, tidak mursal, tidak bejat, mental yang diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berguna bagi umat dan masyarakat dan keduanya. Suhbatut tabarruk, berkawan agar mendapat barokahnya orang yang dijadikan kawan atau kenalan. Berkawan yang pertama, suhbatu iradah, usaha untuk memperbaiki mental, terutama agar supaya sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya, artinya yang harus dipenuhi murid, orang yang berkawan dengan arifin tadi, antara lain harus seperti mayit di bawah tangan orang yang memandikannya. Diapakan saja harus manut atau menyerah. Menyerah bongkoan kepada gurunya. Apapun yang diminta guru atau syekh harus diberikan. Diminta istrinya harus diberikan. Dibunuh, menyerah diri dan sebagainya dan sebagainya. Itu syaratnya. Syaratnya guru atau syekh, pertama, harus orang yang sungguh-sungguh sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas dari imperialis nafsu, mampu mengantarkan muridnya sowan, berodensi di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sepi ing pamrih, sama tidak ingin menampatkan sesuatu apa-apa dari muridnya, moral atau lebih-lebih material, dunia atau akhirat, sama sekali tidak membutuhkan itu semua, malah menyongkong, membantu kepada murid soal moral dan material. Dan dia sebagai guru atau syekh
harus mampu menghantarkan si murid sowan menghadap kehadirat Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang jauh sekalipun. Murid di timur dan guru di jagat barat, murid di ufuk utara dan guru di ufuk selatan harus mampu menghantarkan murid dari kejauhan. Oleh karena hal-hal seperti di atas, jangan gampang-gampang mengatakan saya seorang guru, saya seorang murid. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat di atas, guru dan murid palsu namanya. Mestinya guru dapat mengantarkan sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki mental si murid sekalipun dari jauhan. Di samping guru itu sendiri sudah mampu sowan senantiasa tekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga si murid, syaratnya harus menyerah bongkoan kepada guru, dilempar kemampuan harus tunduk. Lah, di antara kita bagaimana para hadirin hadirat? Kalau sebagai murid, apakah sudah memenuhi syarat-syarat sebagai murid? Dan kalau mengaku guru, sudahkah memenuhi syarat-syarat seorang guru seperti di atas? Tapi kita di dalam wahidiyah tidak ada istilah guru dan murid. Sebab yaitu, maaf, saya sendiri misalnya untuk menjadi murid, saya merasa tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat murid. Ya, kalau bicara soal menyerah bongkoan sih gampang, tapi faktanya, kenyataannya jauh lebih sukar. Lah, lebih-lebih menjadi guru. Pernyataan gampang, tapi kenyataan lebih berat. Oleh karena itu, di dalam wahidiyah kita menggunakan sistem bersama-sama, gotong royong, saling bantu membantu satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, bantu membantulah kamu sekalian dalam menjalankan kebaikan dan takwa kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di samping itu, kita juga harus merasa bahwa semua yang kita hadapi adalah itu guru saya, sesama manusianya. Jangankan yang memberi ajaran, sedangkan terhadap makhluk lain harus begitu. Itu guru saya, itu pohon kelapa, itu tembok, itu gunung, semua harus kita jadikan guru. Guru yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-turuqu ilallahi bi'adati dzarratil khalaiq. Jalan menuju sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak bilangan makhluk. Segala makhluk adalah jalan untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok kita menghadapi makhluk, melihat atau mendengar atau merasa atau berangan-angan atau ingat tidak kita jadikan untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita jadikan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya menyalahgunakan makhluk. Dan kalau menyalahgunakan, besok dituntut oleh jalan itu sendiri. Makhluk menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia guru saya. Karena dia guru saya yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus saya ta'dimi, menghormati kepada guru saya. Ini bidang yang harus diisi. Ada seorang ba'dul arifin dimintai keterangan oleh salah seorang muridnya. Siapa guru bapak? Jawabnya, guruku seekor kucing. Kucing waktu akan menerkam mangsanya. Tikus tidak berkedip, bulunya pun tidak bergerak. Lah, mestinya aku ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala harus begitu. Menteleng hatinya, sebab senantiasa diawasi, diincar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok aku kurang perhatian, sembrono,
berarti aku menerima pemberian Tuhan dengan tangan kiri atau dengan kaki. Kalau saya tidak menteleng, boleh digambarkan kanan, kiri, muka, belakang, jurang neraka. Bergerak sedikit jatuh ke neraka. Setelah aku memikirkan kucing, alhamdulillah aku bisa menjalani begitu. Pengalaman yang sungguh berharga bagiku. Para hadirin hadirat, pokoknya semua makhluk ini harus kita jadikan guru. Lebih-lebih sesama manusianya, sekalipun bekas muridnya dulu-dulunya, sekalipun dia yang memberi sholawat wahidiyah saya, sekalipun saya jadikan guru. Bagaimana para hadirin hadirat? Kita sudah begitu atau belum? Perlu senantiasa kita koreksi. Jadi kita tidak mengetahui kekurangan-kekurangan, kita tidak bisa menambah. Ibarat kita punya sepeda motor, kita periksa bensinnya masih banyak atau tinggal sedikit, cukup untuk jalan atau tidak. Kalau kita tidak tahu, lebih-lebih merasa bensin masih penuh padahal sudah habis, nanti akan mengalami kangelan sendiri di tengah jalan. Mari kita selalu meninjau kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Apa yang kurang, apanya yang belum saya jalani, yang mana? Padahal semua kita mampu. Mampu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Jika tidak kita syukur, namanya kita kufuri, ingkar, tidak merasa diberi oleh Tuhan, merasa kepunyaan sendiri, tidak diterima kasihi, berarti disalahgunakan. Jika tidak kita syukuri, kemampuan kita itu sendiri besok menuntut kepada kita, ya Tuhan, saya adalah kemampuan yang Engkau berikan kepada si fulan. Si fulan, tapi oleh dia saya cuma dipenjara saja, tidak digunakan semestinya, malah disalahgunakan, tidak disyukuri. Sekarang saya menuntut, tidak terima ya Tuhan. Kalau dia ditusuk, satekan, atau dibakar di neraka, saya tidak terima ya Tuhan. Itu otomatis begitu hadirin hadirat. Tapi jika kita syukuri nikmat-nikmat itu para hadirin hadirat, lebih-lebih ya Tuhan, aku adalah nikmat, kemampuan, nikmat mendengar, nikmat melihat dan lain-lain. Ya alhamdulillah, Dia selalu menggunakan aku untuk apa yang Engkau ridhoi ya Tuhan. Saya suara menjadi saksi ya Tuhan, bahwa dia ketika mendengar saya, dia selalu sadar kepadamu ya Tuhan. Sadar lillah billah, lir rasul bir rasul. Dia tidak pernah nuruti dan menyembah nafsunya ya Tuhan. Berilah dia kasih sayang dan ridhomu ya Tuhan. Kumpulkanlah dia dengan kekasih-Mu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Tuhan, sebab ajaran yang dia laksanakan itu yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau disalahgunakan, masing-masing akan menuntut. Jika di antara kita pernah makan daging, besok daging itu dihidupkan kembali dan matur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan, saya daging kambing, dulu saya disembelih oleh orang itu, lalu dimakannya. Tetapi caranya makan disalahgunakan hanya untuk menuruti kemauan nafsunya saja. Dia ingin ikan kambing, lalu disembelihnya dan dimakan dagingku. Vitamin dari aku yang dimakan, dia itu hanya untuk memuaskan nafsunya, syahwatnya ya Tuhan. Saya tidak rela ya Tuhan. Banyak-banyak para hadirin hadirat, ya maaf, soal berkawan dengan tujuan tabarruk tadi, syubhatut tabarruk, agak lebih ringan syarat-syaratnya dari yang pertama, syubhatul iradah, berkawan dengan maksud berguru tadi. Cukup dengan perkenalan atau silaturahmi dalam waktu sekejap saja.
Tapi yaitu otomatis harus dengan adab-adab yang baik, yang sopan, menghormati, dan ada maksud tabarruk seperti kita maklumi. Ma qalla amalun baroza min qalbi zahid wala kathura amalun baroza min qalbi raghib. Tidak ada istilah sedikit bagi amalannya orang yang hatinya zuhud. Topo tidak kintil-kintil terpengaruh soal dunia, tidak dijajah oleh imperialis nafsu, sekalipun wujudnya sedikit, sekalipun sebiji atom, hasilnya manfaatnya yang besar sekali, tidak dapat digambarkan. Sebab hati tidak terlibat oleh nafsunya, otomatis menjadi ikhlas, hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata-kata lain, orang yang bebas dari imperialis nafsu senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia atau amalannya tidak ada istilah sedikit, sekalipun kelihatannya hanya sebiji atom, tapi nilainya, harganya tidak dapat digambarkan besarnya, tingginya, luhurnya, juga manfaatnya lebih besar, juga manfaatnya lebih otomatis besar, barokahnya lebih luas. Orang meninggal dunia kok membawa amal yang diridhoi atau diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun sebiji atom, sekalipun sebesar semut budak, seandainya dihidupkan lagi dan diberi dunia seisinya, tidak mau para hadirin hadirat. Saking nikmatnya mati dengan membawa ikhlas yang diridhoi dan diterima Tuhan. Amal yang sungguh-sungguh ikhlas lillah billah lir rasul bir rasul, lebih-lebih kalau amalannya diridhoi atau diterima Tuhan, itu banyak para hadirin hadirat. Jadi pokoknya amal yang ikhlas itu tidak ada istilah sedikit atau banyak. Ya, keikhlasan itu sendiri yang menunjukkan banyak dan besarnya nilai amal. Ibarat sebesar semut budak ditukar dengan banyak atau sejagat seisinya masih jauh. Para hadirin hadirat, emas berlian sebanyak beberapa jagat dibanding dengan amal ikhlas lillah billah lir rasul bir rasul, sekalipun hanya sebesar semut budak, nilai di akhirat masih jauh lebih besar amal yang ikhlas. Mari kita tinjau amal-amal kita, sembahyang kita, baca Quran kita, puasa kita, mujahadah yang kita sekalian jam, sekian hari, sekian tahun, sudah sungguh-sungguh ikhlas dijiwai lillah billah lir rasul bir rasul atau belum? Para hadirin hadirat, mari kita koreksi dan mari kita usahakan mengadakan perbaikan-perbaikan dan peningkatan. Alangkah bahagia kita jika kita bisa ikhlas pada semua amal para hadirin hadirat, terutama besok kalau sudah di dalam kubur, terutama besok pada yaumul qiyamah. Mari kita teliti lagi, sudah sungguh-sungguh ikhlaskah atau hanya lahirnya saja yang mujahadah, puasa, sembahyang dan sebagainya dan sebagainya, tapi sesungguhnya dalamnya hati cuma nuruti nafsu saja, memperalat ibadah untuk nafsu, sebab takut, sebab malu, ingin diridhoi, ingin selamat, ingin kaya dan sebagainya. Ini namanya memperalat barang baik untuk barang tidak baik, yang dikecam indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada dasar-dasar pengabdian diri kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berarti memperalat Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, diperalat untuk menyembah nafsu, untuk menuruti nafsu. Alangkah beratnya ketika berhadapan dengan malaikat Israel, para hadirin hadirat.
wala kathura amalum baroza min qalbi raghib. Orang yang hatinya senantiasa dijerat oleh dunia, senantiasa dikuasai imperialis nafsu, tidak ada istilah buat banyak amalnya, sekalipun beberapa jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sekalipun 1000 tahun sekalipun, tidak ada nilainya sama sekali. Malah makin banyak, semakin berat, bukan semakin tambah kebaikannya, melainkan makin berat akibat kerusakannya, sebab makin banyak dia menyalahgunakan. Mari para hadirin hadirat, kita teliti. Allahu Akbar, ingat sawah, ingat pasar, ingat tugas, ingat ini itu. Bukankah begini ini menyalahgunakan, ngapusi, menipu para hadirin hadirat? Luarnya Allahu Akbar, tapi dalamnya hatinya keluyuran, keliaran ke sawah, ke pasar, ke dapur, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, kepada ngapusi, menipu dirinya sendiri, menipu kawannya sendiri, menipu Tuhan. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, menipu Tuhan dan menipu orang-orang beriman lainnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Bukanlah itu orang munafik, menipu kepada Tuhan, katanya sembayang, tapi mari kita akui para hadirin hadirat. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dhalamtu abadan wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarutta kuntu sakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dhalamtu abadan wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarutta kuntu sakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dhalamtu abadan wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarutta kuntu sakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wangdur ilayya sayyidi binadrah, musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wangdur ilayya sayyidi binadrah, musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wangdur ilayya sayyidi binadrah, musilatil lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, ضلت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمتي. يا شافع الخلق حبيب الله، صلاته عليك مع سلامه، ضلت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمتي. يا شافع الخلق حبيب الله،
salatuhu alaika ma salamihi ضلت وضلت hilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirrif tahwatina qarib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirrif tahwadina qarib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya sirrif tahwadina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Jadi dalam pengajian ini diutarakan bahwa amal ibadah yang ikhlas, yang sungguh lillah billah, lirrasul birrasul, istilah wahidiyah, yang tidak dipengaruhi oleh nafsu, tidak terikat oleh dunia, tidak ada istilah sedikit atau sebentar. Sekalipun kelihatannya sedikit atau sebentar, tapi buahnya, hasilnya tidak dapat digambarkan besarnya. Terutama besok pada yaumul akhirah. Sebaiknya amal yang tidak ikhlas, amal yang didorong oleh nafsu, dikendalikan oleh imperialis nafsu, amal yang kesemsem oleh soal dunia. Ad-dunya kullu ma yulhika anillah. Yang disebut dunia yaitu apa saja yang melupakan dari Allah. Itu namanya dunia. Lebih-lebih lagi dunia lahir batin. Orang yang hatinya selalu dijajah, dikuasai oleh imperialis nafsu, tidak ada istilah amal banyak, lahiriahnya kelihatannya banyak, aktif, gedu ibadah, mujahadah dan sebagainya. Itu hanya kelihatannya saja, sedangkan isinya dalamnya sedikit sekali. Tidak berarti, malah makin banyak ibadahnya, makin banyak pula dosanya. Di samping tidak ikhlas, di samping Allahu Akbar hatinya kesana kemari, ada lagi keburukannya, yaitu diakui, mengaku bisa sembahyang, bisa mujahadah, bisa amal ini itu dan sebagainya. Aku. Atau makin banyak keistimewaannya, makin berat dosa yang dibawa. Makin banyak ibadah, makin banyak ilmunya, makin banyak tabaruknya, makin banyak riya, ujub dan sebagainya. Kalau begitu, apa tidak usah ibadah dan tidak usah cari ilmu? Ya, harus banyak ibadah, tapi jangan disalahgunakan. Harus banyak memiliki ilmu-ilmu, tapi jangan disalahgunakan. Harus lillah billah, harus fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum dapat, jangan putus asa, terus usaha ila yaumil qiyamah. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat diridhoi Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dikaruniai taufik hidayah yang sebesar-besarnya. Amin. Wa qad ruwiya an Ibni Mas'udin annahu qala
rakaatani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidinal mujtahidina ila akhirit dahri abadan sarmada. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, 2 rakaatnya orang yang zuhud atau bertapa, tidak kintil-kintil dunia, yang alim, yang sadar kepada Allah, lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah yang ijtihad seperti malaikat. Tapi jauh masih lebih baik 2 rakaatnya orang yang zuhud, yang sadar kepada Allah Ta'ala. Sebab sekalipun tidak henti-hentinya ibadah, tetapi justru selalu disalahgunakan. Makin mempeng, makin besar tabaruknya, makin banyak penyalahgunaannya. Mari para hadirin hadirat, kita koreksi keadaan ibadah kita masing-masing, sembahyang kita masing-masing, terutama yang mana. Tidak berarti melarang atau mencegah ibadah yang banyak, tapi jangan disalahgunakan. Apa tidak boleh minta usaha soal dunia? Ya boleh, tapi jangan disalahgunakan. Jangan hanya menuruti karpe nafsu saja, harus soal dunia sekalipun, tapi untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan membikin dunia ini dan diberikan kepada manusia supaya digunakan sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ibarat sawah, sawah harus ditanami untuk sangu atau untuk bekal akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah sawahnya akhirat. Dunia harus digunakan sangu, bekal ke akhirat. Jangan sampai berani menggunakan dunia tidak untuk akhirat. Dunia jika dijadikan surga, dunia kelak akan menjadi neraka akhirat. Ini salah guna yang berbahaya sekali. Allah menciptakan dunia untuk bekal kita ke akhirat. Kalau tidak kita jadikan bekal ke akhirat, namanya menyalahgunakan. Akan berbalik menjadi jahanam untuk menyiksa mereka yang menyalahgunakan. Jadi yang penting dan pokok adalah hati kita. Ini tidak berarti mengesampingkan usaha lahir, tapi justru usaha lahir itu harus disetir oleh hati. Kita berada di pengajian ini otomatis dikomando oleh hati. Jadi lahiriahnya itu harus merupakan akibat atau buah dari hati. Jika hati buruk, otomatis lahiriah buruk. Mengajak kepada kejahatan, dikatakan hatinya sudah baik tapi kok lahiriahnya tidak baik, itu namanya baik imitasi. Kalau memang sungguh-sungguh sadar, otomatis tidak berani berkutik para hadirin hadirat. Coba kita bayangkan kita sendiri atau duduk di suatu tempat yang pas-pasan, sedang di kanan kiri muka belakang kita jurang api, otomatis bergeser sedikit saja pun tidak berani, sama sekali tidak berani berkutik. Kalau kita sungguh-sungguh yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh beriman, otomatis kita tidak berani berkutik. Tapi kenyataannya kita ya iman, ya sadar, tapi kenyataannya kok mencela-menceli. Hati kita kesana dan kemari para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, kita sadari, kita akui, iman kita ini iman imitasi, perlu adanya perbaikan. Mumpung ada kesempatan, kita merasa imitasi, tapi hanya merasa saja, tidak mau memperbaiki. Ini jauh lebih berat para hadirin hadirat. Sudah merasa buruk kok tidak mau memperbaiki, merasanya itu merasa imitasi. Berat para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, silahkan mengatur rumah tangganya, mengatur dagangannya, mengatur ekonominya, mengatur usahanya dan sebagainya. Tapi jangan sekali-kali berani menyalahgunakan untuk tidak fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Dan jangan terus-menerus kintil-kintil katut pada itu semua. Allahu Akbar, ke sawah, ke pasar, ke dapur, ke. Ini di samping menyalahgunakan juga kintil-kintil digilas oleh nafsunya. Besok pada sakratul maut dia dijadikan rebutan antara sawah, pasar, kantor, usaha dengan malaikat Israel. Sawah gandoli jangan mati, Israel batok. Pasar, toko, perusahaan gandoli jangan mati, aku jangan kamu tinggalkan. Anak, istri, orang tua gandoli jangan mati, tapi Israel batok, ayo harus mati. Gelangnya, sepeda motornya, TV-nya, jam'iyahnya, semua gandoli tidak mau ditinggal mati, tapi Israel tidak mau ditahan-tahan, harus mati. Ini kalau orang berani-berani menyalahgunakan para hadirin hadirat. Alangkah beratnya dijadikan endek-endekan, rebutan antara sawahnya, gelangnya, pakaiannya, motornya, suaminya, istrinya, jabatannya, dan seterusnya dengan malaikat Israel. Dan semua itu kalah dengan Israel, sebab perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua nanti pada waktu sakharatul pati sungguh diwujudkan para hadirin hadirat. Endek-endekan antara dunia yang disalahgunakan dengan malaikat Israel yang menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala berat sekali. Badan menjadi koyah-koyah, sobek, tidak percaya. Silahkan alami sendiri nanti. Awas waktu Israel datang. Para hadirin hadirat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di samping itu para hadirin hadirat, semoga pengajian ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya dalam perjuangan kita. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon restu kepada para hadirin hadirat, mudah-mudahan saya tidak lama lagi segera bebas dari imperialis nafsu. Mari para hadirin hadirat, kita senantiasa saling doa mendoakan, saling senantiasa gotong royong. Yang belum bebas dari imperialis nafsu, mudah-mudahan lekas diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala oleh rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauthi hadza zaman wa a'wanihi wa sairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum, yang sudah mudah-mudahan diberi peningkatan yang sebanyak-banyaknya. Kiranya pengajian cukup sekian dan selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar pusat. Tambahan dari Hadratul Mukarram. Nyuwun sewu para hadirin hadirat, jika kita masih merasa menyalahgunakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari cepat-cepat tobat, mumpung masih ada kesempatan, mumpung belum dijadikan deg-degan antara Israel dan dunia yang kita salah gunakan. Pasti diterima. Adanya tidak terima itu disebabkan dari dirinya sendiri kurang ikhlas, kurang memenuhi syarat-syaratnya. Tobatnya yang imitasi hanya lahiriahnya saja. Kalau begitu saya mohon ampun, saya mohon tobat Gusti, tetapi ibarat terhadap sesama kawannya, Mbak Yu atau Dik atau Mas, saya minta maaf, saya yang salah. Tapi bilang begitu sambil menempeleng, tidak tobat, tapi mengejek, menghina sesama sudah terkecam begitu, lebih-lebih berani mengejek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para hadirin hadirat kita dogi, kita akui, kita grepo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya zalim Gusti, saya berlarut begini begitu. Di samping itu berbuat yang melukai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukannya ini sesuatu ejekan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat, malam ya'rif qadaran ni'am biwujudaniha min wujudi fiqdaniha. Barang siapa dikaruniai nikmat tidak merasai, tidak menyadari bahwa diberi, nanti baru merasa jika nikmat itu sudah dicabut. Pasti kita sekarang diberi hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa dibeli dengan materi berapapun banyaknya. Kita dibunuh dan kita diganti materi sejagat. Maukah para hadirin hadirat? Kita bebas bernafas, kita mendengar, melihat, berpikir dan lain sebagainya. Kita semua diberi iman, Islam, sadar. Tapi kalau kita tidak mau menyadari kesemuanya itu, kita mau tahu adanya pemberian-pemberian itu. Awas, nanti jika Israel sudah datang, rasakan sendiri. Hidup kita dicabut, iman, Islam kita, jika kita tidak mau menyadarinya, mungkin sekali dicabut sekaligus. Alangkah para hadirin hadirat, para hadirin hadirat, soal materi, soal dunia tadi, ya kalau daerah banjir, air tidak ada harganya, malah waleh, bosan. Tapi coba di daerah padang pasir yang jauh dari ujung tepian, para hadirin hadirat, baru menyadari betapa nilainya air. Segelas air berani membeli puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran. Bahkan kalau perlu sak jagat berani menebusnya. Itu hanya segelas air, sebab sudah sangat haus sekali. Jika dalam detik-detik itu tidak mendapat segelas air tadi, mati seketika. Itu baru hidup di dunia yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan hidup di akhirat, para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, kita semuanya sudah memiliki ilmiah tentang itu. Tapi konsekuensinya dari ilmiah itu bagaimana? Mari kita masing-masing mengoreksi keadaan kita masing-masing. Mari para hadirin hadirat, banyak dawuh-dawuh antara lain, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholiha farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat kejadian ketika orang-orang yang berdosa atau menyalahgunakan itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya sambil berkata, ya Tuhan kami telah memilih, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengajarkan amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin. Kembali fatwa Romo Yai. Para hadirin hadirat, mari soal-soal yang berhubungan dengan mujahadah kubro yang disebutkan tadi, mari kita sungguh-sungguh kita perhatikan dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana mujahadah kubro nanti jauh lebih diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih manfaat, maslahah, barokah daripada mujahadah-mujahadah yang sudah-sudah dhahiran wa batinan. Para hadirin hadirat, mari dalam kesempatan ini sungguh-sungguh kita merintih berdp-dp di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghuthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Mari hadirin hadirat, kita doki di dalam, kita berlarut-larut. Mari kita merintih memohon semoga dikaruniai cepat-cepat bebas dari imperialis nafsu. Para hadirin hadirat, kita sendiri, keluarga kita,
umat dan masyarakat. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, mari sungguh-sungguh di dalam kita berdp-dp merintih di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mujahadah kubro nanti jauh diridhoi Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih manfaat, lebih baik dalam segala bidang daripada mujahadah yang sudah-sudah. La hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Ala hadrati wa syahada samandrati wa awani wa sairi awliya illa iradi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jami'a baina ummatin wa istatin wa dhurriyyatin wa ikhwan wa jami'an Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama wa ahlu. Nasalluka Allahumma bihaqihi an tuhriqona fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihil muka wa syahitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarta kuntu shakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rukhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarta kuntu shakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam
عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلاه ورخاه أدرك فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن تارت كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة مسيلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة مسيلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة مسيلة للحضرة العلية يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واتنا قريب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واتنا قريب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واتنا قريب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati husiyada zaman wa wanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum
اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.